ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal selam menuju dermaga, mudah-mudahan yang jauh salam masuk surga. Dari pondok Raji ke kebun nanas, mudah-mudahan yang hadir ngaji utangnya pada lunas. Alhamdulillah, segala kalimat pujian dan syukur kita haturkan kepada Allah. Salam bertampaikan salawat tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada segenap keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita umat yang istiqamah melaksanakan ajarannya hingga akhir masa. Mudah-mudahan kita semua layak untuk diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini adalah hari Sabtu pertama di tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk mengisi hari demi hari dalam keadaan sehat walafiat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah dan segenap keluarga besar DKM Dewan Kemakmuran Masjid Kuba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kita ada kitab Faidul Mukhtarah karya Habib Zain bin Smith, bahwa di dalam kitab ini terdapat pembahasan tentang sujud. As-sujudul masyru'u fil Islam thalathatun. Sujud yang disyariatkan di dalam Islam ada 3. Yang mana kita ketahui bahwa sujud adalah salah satu dari rukun sholat yang 13 perkara. Jadi kalau kita sujudnya tidak sah, maka ada salah satu rukun sholat yang tertinggal. Yang harus kita pahami bahwa sujud ini ada 7 anggota yang harus menempel ketika kita sujud. Yang pertama adalah jari jemari kita kaki kanan. Jari jemari kaki kanan itu harus nempel di lantai. Yang kedua, jari jemari kaki kiri kita. Jadi kalau ada orang sujud kakinya ngambang, maka dia tidak sah sujudnya. Kalau sujudnya tidak sah, maka ada rukun sholat yang tertinggal. Sholatnya pun jadi tidak sah. Jadi jari jemari kaki ini yang kanan maupun yang kiri harus nempel, jangan sampai ngambang. Bahkan disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat jari jemari kaki kita dalam kondisi sujud. Yang ketiga adalah lutut kaki kanan kita harus nempel di lantai. Yang keempat, lutut kaki kiri kita nempel di lantai. Jangan sampai ada yang tidak nempel, keangkat itu maka tidak sah sujudnya. Yang kelima adalah telapak tangan kanan kita nempel, jangan digenggam atau jangan dibalik, tapi nempel, dibuka jari jemarinya itu ke lantai, jangan sampai digenggam ketika sujud. Ini sangat penting karena sujud adalah bagian dari rukun sholat. Kemudian yang keenam adalah jari telapak tangan kiri kita juga nempel. Dan yang ketujuh adalah dahi kita. Jangan sampai ada orang pakai sorban atau pakai peci tapi ketutupan dahinya, maka ketika sujud dia tidak sah. Bahkan ketika sorbannya yang ada di pundaknya seperti ini menutupi ketika sujud, maka berarti menghalangi sujudnya. Bil khusus ibu-ibu yang pakai mukena,
jangan disujudin mukenanya. Jadi ibu bukan sebagai mukena itu bukan sebagai alas sujud, berarti ini jadi penghalang. Kalau mukenanya malah disujudin. Habis Pak Ustadz, soalnya mukena saya baru di laundry, wangi, ya. Apalagi masjid juga kan karpetnya wangi, jadi gak usah lagi pakai sujud di atas mukena, nanti itu jadi penghalang. Kalau laki-laki yang pakai sorban begini atau waridah selendang menutupi, maka lepas agar jangan sampai menjadi penghalang. Kalau ini dijadikan sejadah nggak boleh, tapi kalau dia masih nempel di tubuh kita kemudian menutupi dahi kita ketika sujud, maka menjadi penghalang. Itu harus diperhatikan, jangan sampai sujud kita ini sembarangan. Adapun ketika orang sujud itu berarti aqrabu ilallah, sedang dekat-dekatnya kepada Allah. Orang yang sujud itu adalah orang yang sedang dekat-dekatnya kepada Allah. Maka biasanya orang yang sujud terakhir sebelum tahiyat dia berdoa. Tapi ingat, doanya harus dengan bahasa Arab kalau lewat mulut. Jangan dalam sholat ngomong pakai bahasa Indonesia. Kalau di hati boleh pakai bahasa Indonesia, tapi kalau diucapkan di mulut harus dengan bahasa Arab. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu masih boleh. Tapi kalau di mulut yang ucap, ya Allah mudah-mudahan batal sholatnya. Sujud juga tidak diperbolehkan kalau misalkan kita berada di tempat yang tidak rata sehingga menjadikan kepala kita lebih tinggi daripada belakang kita. Orang sujud itu belakangnya lebih tinggi daripada kepalanya. Tapi ada masjid yang tidak mencukupi ruangannya, sampai jamaahnya sholatnya di tangga. Akhirnya dia sujud, kepalanya di atas, ininya di bawah, maka itu sujudnya tidak sah. Sujud harus belakang kita lebih tinggi daripada kepala. Kalau dia sujudnya di tangga, maka tidak sah sujudnya. Ini harus menjadi perhatian kita bahwa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah yang sejak dulu kala telah ada. Bahkan para malaikat pun diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai sujud penghormatan, sedangkan kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sujud penghambaan. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Idza qul abnu Adam as-sajdah," ketika anak cucu Adam membaca ayat sajdah, fasajadu, kemudian anak cucu Adam para manusia itu sujud. I'tazala syaitan yabki, maka setan ini nyingkir, yabki, nangis di pojokan. Ya wailah, celaka saya, umira ibnu Adam bisujud fasajadu, anak cucu Adam diperintahkan sujud, kemudian mereka sujud. Falamul jannah, maka mereka dapat surga. Umirtu bisujud, saya dulu diperintahkan sujud, kata iblis. Kata setan, saya dulu diperintahkan sujud, fa'abaitu, tapi saya menolak untuk sujud kepada Adam. Faliyanar, maka saya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi sujud yang pertama ada 3 model sujud, ada 3 macam sujud. Sujud yang pertama adalah sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah ini adalah sujud yang dikerjakan boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Yang harus kita perhatikan. Kapan itu sujud tilawah? Sujud tilawah itu ketika kita membaca
atau mendengar ayat sajdah di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 15 ayat, 15 tempat as-sajdah. Salah satunya ada dalam surah As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Rasulullah SAW kalau sholat Jumat subuh itu beliau rakaat pertamanya Alif Lam Mim Tanzil, surah As-Sajdah. Rakaat keduanya surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu sunnah di Jumat subuh. Dipraktekkan di beberapa masjid karena banyak DKM-nya yang pulang haji, pulang umroh di sana, pasti imamnya tidak melewatkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Kuba, pasti imamnya tidak melewatkan sunnah Rasulullah tersebut, yakni di Jumat subuh bacanya rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzil, rakaat kedua Al-Insan. Nah, di ayat ke-15 surah As-Sajdah itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun." Itu adalah ayat sajdah. Kalau kita membaca ayat tersebut, mendengar ayat tersebut, maka kita disunnahkan untuk sujud. Untuk sujud. Contoh, tadi sujud tilawah boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Ya, kita contohkan yang di luar sholat. Misalkan kita lagi baca Quran, ada ketemu ayat sajdah. Biasanya di Quran itu lambangnya ada kubah masjid, itu berarti ayat sajdah. Atau dalam surah Al-Insyiqaq ada wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, itu ayat sajdah. Atau dalam surah Al-Alaq wasjud waqtarib, itu juga ayat sajdah. Kita di luar sholat sedang duduk nunggu syuruk baca Quran, ketemu ayat sajdah, maka kita disunnahkan untuk sujud. Setelah kita dengar, maka dia juga disunnahkan untuk sujud. Bagaimana cara sujudnya? Yang pertama, niat nawaitu sujudut tilawah, saya niat sujud tilawah karena Allah. Yang kedua, takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir. Yang ketiga adalah sujud satu kali. Bacaannya apa? Bacaannya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gampang Ustaz, saya udah pensiun. Jangan banyak-banyak bacaannya. Boleh bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh. Karena ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, Rasul sabdakan ij'aluha fi sujudikum. Jadikan bacaan subhana rabbiyal a'la di sujud kalian. Jadi sujud tilawah boleh bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh. Sujud satu kali, kemudian duduk tahiyat akhir, lalu salam. Dapat pahala sujud tilawah di luar sholat. Saya nggak mau sujud tilawah, kan yang baca dia aja dah yang sujud, saya cuma dengar. Tetap disunahkan sujud tilawah. Ada penggantinya, betul. Ada penggantinya. Kalau kita nggak sujud tilawah, maka kita ganti dengan bacaan al-baqiyatus shalihat.
Bagaimana bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Itu dibaca sebagai pengganti dari sujud tilawah. 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini tidak ada dalam kitab Minhajus Sawi. Jadi itu adalah bacaan pengganti sujud tilawah. Kita nggak sujud, baca itu aja boleh, dapat pahala yang sama. Itu di luar sholat. Apalagi contohnya di luar sholat. Perhatikan baik-baik, sujud tilawah ini tidak disunnahkan kalau yang bacanya adalah kaset. Kita lagi nunggu sholat nih, kaset MP3 muter. Kita tahu, oh itu ayat sajadah, maka kita tidak disunnahkan untuk sujud. Jadi yang bacanya itu orang yang bersuci. Bahkan orang haid, dia lagi memorizing, mengulang hafalannya, baca surah Al-Insyiqaq atau ayat sajadah. Kita dengar si haid lagi baca ayat sajadah, kita tidak disunnahkan untuk sujud. Jadi kalau yang baca kaset, yang baca orang haid, itu kita tidak disunnahkan untuk sujud. Jangan kita lagi di rumah ada tukang masjid, wah itu kedengaran sampai rumah ayat sajadah, kita sujud. Itu kaset yang baca, kita tidak disunnahkan untuk sujud. Ini sangat penting. Itu di luar sholat, di luar sholat sujud tilawah. Bagaimana di dalam sholat? Maka kalau di dalam sholat berjamaah, makmum harus ikut imam. Imam baca surah, surahnya itu ada ayat sajadah. Kalau imamnya sujud tilawah, makmum wajib ikut sujud tilawah. Tapi kalau imamnya tidak sujud tilawah, makmum tahu ini ayat sajadah, wasjud wa qatarib, ayat sajadah nih, imamnya nggak sujud, jangan coba-coba makmum sujud sendirian. Ya, ini makmum kadang-kadang imamnya nggak sujud nih, ini sujud tilawah imam, dia sujud sendirian tuh makmum, batal, rusak sholatnya. Harus ikut sama makmum, ikut sama imam. Jangan sampai ini makmum keluar dari urutannya imam. Walaupun itu benar ayat sajadah, tapi kalau imamnya tidak sujud tilawah, makmum tidak usah sujud tilawah. Dan sang imam juga tidak boleh sengaja, nih, sang imam tidak boleh sengaja baca ayat sajadah biar nanti sujud tilawah. Itu tidak diperbolehkan, kecuali memang urutannya. Kayak kemarin kita taraweh, imamnya Ustaz Mahimuddin emang lagi baca juz sekian, ada ayat sajadahnya, emang urutannya, maka imam bilang, oh Pak, nanti ada ayat sajadah, kita sujud tilawah. Beliau tidak sengaja membaca itu, memang urutannya lewatin ayat sajadah. Maka ketika imamnya sujud tilawah, makmum wajib ikut sujud tilawah. Jangan sampai tadi kata Pak Ustaz, Jumat subuh sunnahnya baca alif lam mim tanzil, iya, agar supaya kita sujud tilawah. Bukan, sunnahnya baca alif lam mim tanzil.
Kalau di dalamnya ada ayat sajadah, ya kita sujud, imam sujud, makmum sujud. Jangan sampai kita nggak hafal alif lam mim tanzil. Ayo sampean imam, sampean baca aja biar kita ada sujud tilawahnya. Jumat subuh baca al-alaq atau baca al-insyiqaq biar dapat sujud tilawah, itu tidak dianjurkan. Jadi yang disunnahkan baca as-sajdahnya, bukan sujud tilawahnya. Kalau pas ketemu ayat sajadah, ya sujud tilawah. Kalau nggak ketemu, ya nggak sujud tilawah. Itu di luar sholat boleh, di dalam sholat boleh. Kesalahan sujud tilawah di dalam sholat, kadang imam atau makmum suka salah. Kalau sujud tilawah, bacaan sujud tilawah dibaca wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, makmum sujud tilawah, imam sujud tilawah, tapi jangan angkat tangan. Allahu Akbar, jangan angkat tangan, tapi langsung sujud. Terus tidak ada duduk istirahat. Tadi sujud satu kali langsung bangun, karena ini masih satu rakaat. Jangan duduk dulu baru kemudian bangun. Yang kedua. Yang ketiga, ketika bangkit jangan Allahu Akbar, jangan angkat tangan lagi, karena ini masih satu rakaat. Kalau kita angkat tangan lagi nanti ada yang bingung. Ada orang yang kagak pernah, jarang ke masjid. Sekalinya ke masjid Jumat subuh baru tobat, masih hangat. Imamnya sujud tilawah, terus dia bilang, aduh ini kok sholat subuhnya 3 rakaat, sujudnya ada 3 kali. Nah, ini urgensinya, pentingnya kita agar kita paham sujud tilawah. Dibaca atau didengar ayat sajadah, kita disunnahkan untuk sujud tilawah. Yang kedua, ada sunnah yang namanya sujud syukri, sujud syukur. Tadi sujud tilawah itu dikerjakan di dalam sholat bisa, di luar sholat bisa. Tapi sujud syukur itu hanya dikerjakan di luar sholat. Tidak boleh orang sujud syukur di dalam sholat. Ada orang sholat, dia sujud lagi, kemudian tahiyat. Pak, apa tadi itu? Saya sujud syukur, anak saya dapat arisan. Sujud syukur itu di luar sholat. Ada suka kita lihat orang setelah sholat fardu berdoa, kemudian ba'diyah. Setelah ba'diyah dia sujud syukur. Selesai, dia udah selesai sholat, dia sujud syukur. Itu boleh. Sujud syukur. Bacaannya apa sujud syukur? Sama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bagaimana caranya sujud syukur di luar sholat? Pertama, takbir. Pertama niat, nawaitu sujudu syukri lillahi ta'ala. Harus berdiri? Ya enggak, sambil duduk aja. Sambil duduk kan kita cuma niat mau sujud syukur. Sambil duduk, nawaitu sujudu syukri lillahi ta'ala. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Terus langsung sujud. Kenapa? Karena tadi sebelum sholat dapat telepon suruh berangkat umroh sekeluarga, dibiayai oleh kantor. Ya sujud syukur, gitu caranya. Sujud 1 kali, duduk tahiyat, kemudian salam. Doa, ya Allah terima kasih atas segala karunia-Mu.
Catatlah sujud syukur saya ini sebagai pahala berdoa setelah sujud syukur. Tapi ingat, sujud syukur hanya di luar sholat. Timbul pertanyaan, ada orang main bola, main bola, Maroko, kemudian Muhammad Salah, lalu diikuti oleh timnas Indonesia. Habis ngegolin, gol, dia lari ke pojok lapangan, dia sujud. Itu namanya sujud syukur bukan? Sujud ini syarat sahnya 3: menghadap kiblat, menutup aurat, dan dalam keadaan bersuci. Mau sujud tilawah, mau sujud syukur, itu syaratnya menghadap kiblat, bukan menghadap bendera Kornel, lagi menghadap wasit. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, bersuci. Lah itu bagaimana Muhammad Salah di Liga Inggris dia sujud? Nah, itu namanya selebrasi. Dapat pahala nggak sujud syukur? Dia dapat pahala, cuma bukan pahala sujud syukur. Pahala apa? Pahala berdakwah. Dengan selebrasi gol itu, di London sekarang, di Inggris sekarang, banyak orang yang mempelajari Islam. Oh begitu Islam, cara bersyukurnya sujud, apa sih Islam? Dia mau tahu. Dia datang ke masjid-masjid di New York, datang di London, melihat para pemain bola, selebrasinya begitu. Dia belajar tentang Islam. Itu bukan sujud syukur, karena Muhammad Salah gak pakai sarung, gak wudu dulu, gak menghadap kiblat. Cuma itu cara berdakwah. Jangan diikutin sama anak Liga Tarkam. Apa tuh Tarkam? Antar kampung, ada lapangannya becek, banyak batunya. Habis ngegolin dia sujud di tempat becek. Apa katanya? Sujud syukur habis ngegolin. Enggak, itu bukan sujud syukur. Jadi sujud syukur itu yang madhab kiblat, menutup aurat, dalam kondisi bersuci, dan di luar sholat. Itu sujud syukur. Harus kita tanamkan baik-baik, mengerti baik-baik tentang sujud syukur ini. Hanya dilakukan di luar sholat. Kemudian ada sujud yang ketiga. Sujud yang ketiga, wa sujudus shalah wa yadkhulu fihi sujudus sahwi. Sujud yang ketiga adalah sujud di dalam sholat, termasuk di dalamnya sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini adalah sujud yang ketiga, yaitu sujud yang dikerjakan hanya di dalam sholat. Tadi sujud tilawah dikerjakan di luar sholat boleh, di dalam sholat boleh. Sujud syukur hanya di luar sholat. Sujud sahwi hanya di dalam sholat. Bagaimana itu? Sebuah riwayat dalam Musnad Abi Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam imam salat zuhur. Salat zuhur. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat zuhur, rakaat kedua salam. Rakaat kedua salam. Padahal zuhur berapa rakaat? 4. Ini Rasulullah baru 2 rakaat salam. Itu sahabat gak ada yang takbir, gak ada yang bilang subhanallah. Kenapa? Husnuzon, berprasangka baik. Mungkin ketika sholat turun wahyu dari Allah, zuhur sekarang 2 rakaat, kan kita gak ada yang tahu. Maka
ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam, sahabat diam semua sambil saling nengok. Berdua ya, berdua. Ada sahabat yang memberanikan diri, nanya sama Rasulullah, bukan nyalahin Rasul nih, nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sekarang sholat zuhur 2 rakaat? Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah langsung bangkit menyempurnakan 2 rakaat yang tertinggal. Udah salah. Jadi begitu tuh modelnya tuh. Kalau kita kurang rakaat, diingetin sama teman sebelah, Pak, Bapak tadi kurang 1. Jangan kita ulang dari awal, nambahin 1 aja yang tertinggal. Itu Rasulullah langsung bangkit, nambahin 2 rakaat, diikuti sama para sahabat. Ketika beliau tahiyat akhir, kemudian beliau melakukan sujud sahwi. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau lupa? Beliau manusia. Beliau menunjukkan begini loh caranya sujud sahwi. Berapa kali sujud sahwi? Sujud sahwi itu sebanyak 2 kali, dilakukan ketika kita sebelum uluk salam. Tahiyat Al-alamin innaka hamidum majid, kita sujud sahwi 2 kali. Sujud bacanya boleh subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa, Maha suci Allah yang tidak pernah tidur. Bacanya subhana rabbil a'la boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. 2 kali. Duduk, sujud lagi, kemudian salam. Kapan kita sujud sahwi di dalam sholat? Yang paling sering ada 3. Yang pertama, kalau kita lupa qunut subuh, maka kita ganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Bagaimana orang yang memang dia tidak qunut, dia mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, subuh tidak qunut, maka dia tidak sujud sahwi. Tapi kalau bagi kita yang tiap hari baca qunut subuh, kemudian lupa qunut subuh, maka kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Imam lupa qunut, ketika i'tidal dia langsung turun, maka yang paling bertanggung jawab tanbih itu memberikan peringatan. Siapa? Yang ada tempat di belakang imam. Tuh yang ngasih tanbih peringatan. Bukannya satu masjid, subhanallah, subhanallah. Nah, yang paling tanggung jawab itu yang paling di belakang imam. Dia aja cukup subhanallah, ini di pojok subhanallah, subhanallah, cukup. Tapi ketika imamnya udah turun, udah mau sujud, diingetin sama tadi subhanallah, imamnya jangan naik lagi. Dia naik lagi, baca doa qunut. Udah mau sujud, udah nunggu, dia bangun lagi, rusak sholatnya. Karena qunut subuh hukumnya sunnah ab'ad, sedangkan sujud adalah rukun sholat. Gak apa-apa, nanti ganti dengan sujud sahwi. Itu yang pertama, qunut subuh. Kalau kita sholat di masjid yang tidak qunut subuh, sholat di masjid yang tidak qunut subuh, padahal kita ini tiap hari qunut subuh, bagaimana? Maka kita baca qunut qasir, qunut pendek, dan gak usah angkat tangan. Jangan imamnya sujud, kita angkat tangan dulu, qunut. Nah, ini gak hadir pengajian Sabtu subuh biasanya. Kalau kita sholat di masjid yang tidak qunut, kita tetap qunut.
tapi jangan angkat tangan. Begini aja nih. Bacanya kunut qasir, kunut pendek. Bagaimana bacanya? Rabbighfirli ya Ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar. Sujud. Jangan imamnya sujud, dia di sana emang gak kunut, kita baca kunut. Kenceng lagi. Habis salam makmumnya nengok semua. Jadi begitu. Itu yang pertama kalau kita nggak kunut subuh. Yang kedua, sujud sahwi ini dikerjakan kalau kita lupa tahiyat awal. Tahiyat awal ini sunnah abad. Kalau kita lupa tahiyat awal, maka kita sujud sahwi. Salat berjamaah, salat sendiri, rakaat kedua langsung aja berdiri, rakaat 3. Belum tahiyat, udah berdiri, jangan turun lagi. Udah berdiri, diingetin subhanallah, diturun lagi. Batal, sholatnya rusak. Kalau udah berdiri, ya udah ketinggalan tadi rakaat kedua tidak tahiyat awal, nanti diganti dengan sujud sahwi 2 kali. Nah, yang ketiga yang sering dilakukan orang sono nih, biasanya orang sono, orang sini enggak. Apa itu? Lupa bilangan rakaat sholat. Di sini enggak kan ya? Hah? Lupa. Udah rakaat berapa nih ya? Udah 2 atau 3 nih? Ada nggak di sini yang begitu tuh? Banyak. Kalau kita lupa bilangan rakaat, ini hati-hati nih. Udah 2 atau 3 nih ya, maka kita tentukan bilangan yang sedikit. Oh, baru 2. Ragu antara 3 atau 4 nih ya, maka kita tentukan oh baru 3. Jangan malah udah 2 atau 3 nih ya, udah 4 kali dah. Kalau lupa bilangan rakaat, kita juga nanti ketika tahiyat sebelum salam kita sujud sahwi 2 kali. Emang kenapa kok bisa lupa bilangan rakaat? Nggak tahu Pak Ustadz, saya malah ingat cicilan, saya malah ingat masakan, ingat arisan, ingat urusan kantor. Maka ketika nanti sujud sahwi 2 kali, dia lupa juga. Udah 2 apa sekali sujudnya ya? Saking banyaknya pikiran. Tuh, jadi orang yang lupa bilangan rakaat sholat sama dia juga sujud sahwi sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Jadi kalau tadi udah salah, bagaimana kalau Rasulullah udah salah? Sama, kita juga begitu. Nanti tambahin rakaat yang tertinggal, lalu sujud sahwi. Kalau masih di masjid, jangan ada menantu baru mau ngingetin mertuanya, gak enak. Udah di rumah, baru diingetin, Pak, tadi Bapak rakaatnya kurang 1 ya. Udah di rumah baru diingetin, maklum menantu baru. Maka kursi bapak mertua sholatnya ulang lagi dari awal. Kalau masih di masjid diingetin, tinggal tambahin yang tertinggal. Tapi kalau udah pulang, udah batal wudhunya, jangan oh saya kurang 1, iya, dia udah tambahin lagi 1, nggak bisa. Kalau udah jauh, ulangin lagi. Iadah namanya, itu namanya iadah. Apa sih iadah? Iadah itu artinya mengulang sholat. Buat siapa aja? Buat orang yang sholatnya tidak sah. Contoh iadah buat orang yang sholat tapi ketika ruku atau sujud bajunya kependekan. Atau bajunya tersingkap, gak sengaja dia dari kamar mandi sampai ketika ruku atau sujud kelihatan tuh belakangnya, belahannya kelihatan. Kita bilangin setelah itu, Pak, Bapak sholatnya iadah. Apa tuh iadah?
ngulang karena bapak auratnya kelihatan. Tadi ketika sujud kelihatan pak auratnya, ngulang sholat iadah. Atau ketika kita sholat tanpa kita ketahui celana kita robek belakangnya, maka dikasih tahu ngulang. Jangan malah bilang kan saya nggak tahu, atau kan udah selesai sholat. Nggak bisa model-model begitu tuh. Jadi ini adalah sujud, macam-macam sujud. Yang pertama adalah sujud tilawah, dikerjakan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Bacaannya subhana rabbiyal a'la boleh, atau sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Enggak sujud tilawah boleh diganti dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Yang kedua adalah sujud syukur, hanya dikerjakan di luar sholat. Yang ketiga adalah sujud sahwi. Sujud sahwi hanya dikerjakan di dalam sholat. Yang paling bertanggung jawab ingatin imam adalah orang yang tepat berada di belakang imam. Itu pun ingetinnya dengan niat dua. Satu, takbir. Yang kedua, tasbih. Bapak kenapa ngomong subhanallah? Saya ingetin imam. Maka bapak batal sholatnya. Berarti bapak ngomong sama imam. Terus bagaimana? Niat yang kedua, tasbih subhanallah untuk memuji Allah. Karena kita batal sholatnya kalau kita di dalam sholat ngomong sama orang itu batal. Batal ya Pak. Walaupun kita subhanallah berarti imam batal. Kalau kita niatnya cuma ngingetin imam, kita harus niat dua. Yang pertama ngingetin imam, yang kedua tasbih, membaca tasbih kepada Allah. Sama seperti orang yang lagi sholat ngomong, dia berisik lagi sholat begitu. Atau dia lagi sholat bersin, dia baca alhamdulillah, batal atau sholatnya? Batal kan? Lagi sholat bangkis, alhamdulillah, batal atau? Alhamdulillah itu ngomong sama siapa dia? Ngomong sama Allah. Kalau ngomong sama Allah di dalam sholat nggak batal. Yang batal sebelahnya jawab ya alhamdulillah, semoga Allah merahmatimu. Dia ngomong sama siapa tuh? Sama yang bersin, batal dia. Sayangnya bersin gak ngaji, dia jawab juga yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah berikan kamu hidayah. Udah menjawab bersin saya, batal salatnya. Ya, jadi kalau bersin baca alhamdulillah gak boleh. Yang batal kalau kita ngomong sama orang. Ngomong sama orang batal. Itu tidak diperbolehkan. Begitu juga tadi sujud sahwi, jangan sampai kebanyakan yang ingetin imam. Imam punya bacaan baru, kejadian nih. Terakhir imam punya bacaan baru hafal surat As-Sajdah. Si imam lupa baca Fatihah. Rakaat kedua dia langsung baca surat. Bagaimana cara makmum mengingatinnya? Orang lupa itu nggak ingat, namanya juga lupa. Diingetin makmum subhanallah, kata imam, apa yang salah nih? Apa yang lupa nih? Maka makmum ingetinnya apa? Jangan Al-Fatihah, jangan. Tapi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu cara ngingetinnya. Jadi cara ngingetin di dalam sholat itu fikih, jatuhnya fikih ini sangat-sangat penting. Cara kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai ngaji jauh-jauh tentang
segala macam politik, jihad, segala macam, tapi fikihnya belum benar, fikihnya belum beres, sujudnya belum paham. Udah puluhan tahun jadi orang Islam, gak ngerti sujud tilawah, gak ngerti sujud syukur, gak ngerti sujud sahwi. Jangan jauh-jauh dulu, ngaji mah yang kita setiap hari rutin, seperti fikih dan yang lain sebagainya. Baik, sebelum saya tutup, ada pertanyaan atau saya tutup dengan doa? Ya Pak, silakan. Satu pertanyaan yang udah syukur. Waalaikumsalam. Takbir kita ketika udah salah diingetin, Pak, Bapak kurang satu rakaat, Allahu Akbar, takbir dulu. Takbir sebagai kita masuk sholat. Makanya sholat itu masih berkesinambungan kayak orang sholat jamaah. Di antara satu sholat dengan sholat yang lainnya itu qomat untuk pemutus sholat. Makanya ketika orang jamaah misalkan zuhur dengan asar, zuhurnya dikosor 2 rakaat, asarnya kemudian dikosor 2 rakaat, habis sholat zuhur kan mualaf tuh, langsung sholat asar, itu diselingi dengan qomat. Karena kalau nggak diselingi dengan qomat berarti masih nyambung sholatnya kayak tadi yang lupa gitu. Diselingi dengan qomat. Qomat itu untuk memulai sholat berikutnya. Itu caranya. Jadi langsung takbir, nggak usah qomat. Kalau qomat berarti kalau tadi pulang. Takbir, nambahin rakaat yang tertinggal. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan lafaz istighfar, astagfirullah, 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 disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu illa